Nah, ini studi mengenai benda yang diam terkadang itu dianggap tidak terlalu menarik katanya ya. Karena apa? Karena bendanya ya tidak punya kecepatan dan atau percepatan. Tapi hari ini tidak berarti bahwa sebenarnya pada benda yang diam itu tidak berarti bahwa tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Jadi sebenarnya walaupun bendanya diam, sebetulnya ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini misalkan sebuah benda yang diam di atas meja misalkan ya. Itu kalau kita lihat itu sebenarnya mempunyai dua gaya ya, walaupun ini kan dia nggak bergerak ya kemana-mana ya. Yang pertama itu ada gaya gravitasi ke bawah ya, dan ada gaya normalnya. Nah, karena gaya totalnya nol, maka gaya normal ke atas yang diberikan oleh meja harus sama besarnya dengan gaya gravitasi. Nah, benda seperti ini dikatakan berada dalam ini kesetimbangan ya. Jadi bendanya dalam kesetimbangan. Nah, ini studi mengenai gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam kesetimbangan itu disebut dengan statika. Selama ini kan kita telah pelajari yang apa? Mekanikanya yang apa? Kinematika dan dinamika. Nah, kasus khususnya adalah kalau yang kasus khusus dari dinamika ya, kalau apa tadi gaya-gaya bekerjanya adalah atau sigma gayanya bernilai 0. Nah, ini kita sebut dengan statika. Nah, ilmu statika ini banyak dipergunakan biasanya oleh apa? Arsitektur ya, atau sipil ya. Terus untuk membangun gedung, jembatan, kemudian juga teknik mesin mungkin ya, untuk kendaraan dan struktur lainnya. Bahkan kalau di kedokteran juga itu penting statika ini pada apa? Terapi fisik dalam hubungannya dengan otot dan sendi. Ini pentingnya. Nah, kita lihat syarat kesetimbangan, syarat benda itu setimbang itu apa ya? Nah, ini ada syarat pertama kesetimbangan, itu agar sebuah benda diam, itu jumlah gaya yang bekerja padanya harus berjumlah 0 ya. Jadi gaya yang bekerja padanya harus berjumlah 0. Kemudian karena gaya adalah vektor, maka komponen-komponen gaya total masing-masing harus 0. Dengan demikian cara kesetimbangan adalah, nah ini kalau misalkan dalam 3 dimensi ya, jadi sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma fz sama dengan 0 gitu. Jadi pokoknya sigma gayanya sama dengan 0. Ini contohnya ya, misalkan hitunglah tegangan di FA ya, FA sini, dan FB. Jadi ini tegangan tali ya. Pada kedua tali yang dihubungkan dengan tali lain yang menahan beban lampu gantung 200 kg. Jadi ini ada FA, FB, ada gantung lampu ya, lampu. Nah, lampunya sendiri itu beratnya adalah 200 atau masanya ya. Masanya itu 200 kg ya. Jadi, nah berapa gaya yang bekerja padanya sehingga si lampunya itu si ininya setimbang ya. Kita lihat ini ya, kalau apa namanya, bentar. Oke. Kalau kita lihat ya dari gambar ini, kita bisa gambar vektornya ya. Nah, ini kan yang tadi FA-nya kan ke sana ya, FA-nya, lalu ini FB-nya ya, FB-nya. Nah, tadi syarat kesetimbangan adalah sigma F sama dengan 0 ya, sigma F sama dengan 0. Nah, karena di sini kita hanya 2 dimensi, kita cuma lihat sigma FY dan sigma FX. Sigma FY-nya sama dengan 0 gitu ya, kan setimbang ya, syarat kesetimbangan 0 ya. Maka kalau kita lihat di sini ya, yang ini, yang FA ini, karena dia tidak ada sumbu, ini kita anggap nanti sumbu ya, ini sumbu X ya, yang sebelah sini adalah vertikal sumbu Y gitu ya. Misalkan, nah ini karena yang si FVA ini tidak ada di sumbu, maka kita proyeksikan ke sumbu yang vertikal ke sini ya, sumbu yang sini, maka kita dapatkan VA-nya menjadi yang vektor yang di sini ya, maka adalah VA sin 60 ya, sin 60. Kemudian MG-nya ya, ini jadi kan cuma ada 2 gaya.
ke atas, VA sin 60 dan gaya ke bawah ya. Nah, misalkan ke atas kita anggap positif ya, maka FA sin 60 dikurang MG sama dengan 0. Maka kita bisa hitung FA-nya ya. FA-nya adalah ini masanya 200, masa dari lampu tadi 200 kg, kita kalikan dengan 9,8, ini adalah G-nya, kecepatan gravitasi, dibagi dengan sin 60. Sin 60 itu 0,866. Nanti kira-kira dapatnya adalah 2260 Newton, 2260 Newton. Jadi FA-nya langsung dapat ya. Kemudian kita lihat sigma fx sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Nah, jadi yang sumbu x adalah yang ini, di sini ya. Nah, FB sudah ada di sumbu ya, FB. Tapi yang satu lagi, FA tadi kita proyeksi ke sini, maka dapatlah vektor sana adalah FA cos 60 ya, cos 60. Nah, misalkan FB-nya adalah FB arah kanan misalkan positif, sebelah sana negatif, maka FB dikurang FA cos 60 sama dengan 0. Maka FB adalah tadi FA ya, FA-nya tadi udah dihitung 2260 kita kalikan dengan cos 60. Cos 60 adalah setengah, maka menjadi 1130 Newton gitu ya kira-kira ya. Nah, itu tadi syarat kesetimbangan kedua. Ada lagi syarat kedua ya, syarat kedua kesetimbangan. Jadi seperti diperlihatkan gambar ya, walaupun kedua gaya yang diberi label F menghasilkan gaya total 0 pada benda, mereka menambah torsi total yang akan dapat merotasi benda. Jadi sebetulnya walaupun ini gayanya 0 ya, tapi sebetulnya kalau dikasih gaya sini nanti bisa aja dia terjadi rotasi atau apa ya. Agar semua benda diam, torsi total harus 0, yang merupakan syarat kedua kesetimbangan. Jadi syarat kedua kesetimbangan adalah torsinya itu harus sama dengan 0 ya. Kira-kira itu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan ada suatu papan bermasa M, ini yang hijau papan ya. Hijau masanya M. Panjangnya adalah L, dari sini ke sini L ya, masanya M. Ditahan oleh dua tambang. Dia ada tambang. Tambangnya T1 dan T2 ya. Hitunglah tegangan pada masing-masing tambang. Kira-kira itu ya. Nah, ini gimana cara menghitungnya? Pertama adalah ya mungkin kalau kita lihat ya, jadi kan kalau kita lihat sigma F itu harus sama dengan 0 ya. Kalau di sini sigma F-nya apa nih? Yang pertama kan ini ya, sana ya. Sigma F-nya ini 1 ya, 2, 3 ya. Jadi ada 3 ya. Nah, katakanlah ke atas itu positif ya, maka T1 ya. T1 ditambah T2 dikurang MG sama dengan 0 ya. Gitu kira-kira ya. Atau bisa dituliskan T1 tambah T2 sama dengan M kali G. Nah, ini misalkan masa papanya ada M, G-nya ada gravitasi ya. Tapi ini kita tidak bisa menyelesaikan itunya soalnya ya. Karena apa? Ini cuma satu persamaan atau satu rumus. Ada dua variabel yang kita tidak tahu ya. Maka kita perlu syarat kesetimbangan. Ini syarat kesetimbangan pertama tadi. Syarat kesetimbangan yang kedua adalah apa? Sigma tau tadi sama dengan 0 gitu ya. Sigma tau sama dengan 0. Kalau kita lihat nah sigma tau-nya gimana menentukannya ya.
Jadi tentukannya biasanya sumbu putarnya ya. Nah, misalkan kita anggap sumbu putarnya ada di poros ini ya. Di apa nih? Di titik ini. Di sini kita anggap ya. Sini ya. Di sini ya. Katakanlah itu ini misalkan ini kan 2 dimensi ya. Ini misalkan X horizontal, ini vertikal ya. Vertikal ya. Anggaplah kita anggap yang ini yang arah ininya Z-nya misalkan ya. Katakanlah porosnya di sini ya. Maka kalau kita lihat terus yang misalkan ke arah kanan itu positif ya. Maka kita bisa tuliskan T2 ya. Kok nggak mau. T2 kita kalikan dengan jarak dari sini ke sini, berarti dengan L dibagi 4 ya, sama dikurang, karena kan ini dari sini ke sana minus ya, kesananya minus, sananya positif gitu ya, dikurang T1 dikalikan dengan L per 2 sama dengan 0 gitu ya sigmanya ya. Maka dari sini kita bisa dapatkan apa nih, T2 dikalikan dengan L dibagi 4 ya, sama dengan T1 dikalikan L per 2. Ini kan L-nya bisa dicoret ya. Maka T2 sama dengan berapa? 2 ya. 2T1 gitu ya. Lalu ini kita masukkan ke persamaan yang sini ya. Yang sana gitu ya. Kita masukin. Jadi misalkan T1 ditambah 2T1 sama dengan M. Oke, jadi 2T1 nya yang ini ya. T2 kan 2T1 ya. Jadi ini apa? 3T1 sama dengan MG. Maka T1 ini sama dengan apa? Benar ya? Sepertiga M T1 nya ya. Satunya. Nah, kalau T1 nya sudah dapat, kita bisa hitung yang untuk T2-nya. T2-nya adalah ini ya. Jadi sama dengan 2 dikalikan dengan sepertiga MG. Nanti sama dengan apa? Nanti sama dengan jadi apa? 2/3 MG kira-kira ya. Oh ini tadi udah ya. Oke. Nah itu adalah kesetimbangannya. Nah analisis kesetimbangan ya, salah satu gaya yang bekerja pada benda adalah gaya gravitasi tadi ya. Nah analisis kesetimbangan sangat disederhanakan jika kita menggunakan konsep pusat massa gravitasi atau pusat massa aja. Pusat gravitasi atau pusat massa. Yang untuk tujuan praktis merupakan titik yang sama. Jadi pusat gravitasi PG dan pusat massa itu sebenarnya beda ya, beda. Tapi dalam beberapa untuk tujuan praktis biasanya sama. Samanya gimana ya? Samanya adalah jika percepatan gravitasi G sama untuk semua elemen benda, maka pusat gravitasi atau titik berat, jadi pusat gravitasi biasanya disebut juga titik berat benda, akan tepat sama dengan pusat massa benda. Nah, sekarang jadi pusat massa itu apa ya? Kalau kita lihat di sini pada gambar ya, pada gambar ini, gambar A. Gambar ini ada orang apa? Penyelam ya, atau pelompat indah nih. Jadi pelompat indah penyelam ya. Dia bergerak secara translasi. Jadi dia cuma lompat, berdiri aja ya, translasi gitu ya. Terus ada lagi yang B, nah dia juga lompat nih, tapi lompatnya agak beda ya. Dia selain gerakannya translasi juga dia berotasi ya. Jadi gini, terus dia salto gitu ya. Nanti masuk ke dalam air ya. Nah kalau kita lihat ada satu titik yang bergerak di jalur yang sama dengan partikel jika terkena gaya yang sama pada penyelam. Titik ini disebut dengan pusat massa ya. Jadi kalau dilihat ini pusat massanya ada di sini ya, misalkan pusat massanya ada di sini ya. Pusat massanya di sini ya. Jadi dengan pusat massanya ini kelihatan bahwa bendanya bergerak apa?
berbentuk parabola ya. Parabola. Walaupun gerakannya beda ya. Yang ini adalah gerakan hanya translasi murni. Yang ini gerakannya selain translasi juga bendanya berotasi. Lalu bentuk lainnya lintasan benda, jadi misalkan sebuah kunci Inggris yang mengalami translasi dan rotasi pada permukaan horizontal, itu bisa kita lihat sebenarnya bergerak dalam lintasan yang lurus, sebagaimana diperlihatkan pada garis kutub pesisir ini. Kalau apa nih kunci Inggrisnya ya, misalkan kita kan bisa ya buat ya, dia bergerak sekaligus kita putar gitu ya, misalnya geraknya itu kita putar, kita dorong, terus bergerak. Dia kan nanti ini muter ya, nanti kunci Inggrisnya muter gitu ya. Tetapi ada satu titik yang apa? Sebetulnya dia satu titiknya tidak berubah nih geraknya ya. Geraknya seperti ini. Di sini nggak berubah ya. Kalau kita lihat, nah inilah apa pusat masanya. Pusat masanya. Kalau di sini berarti si kunci Inggris ini bergerak secara garis lurus, dari garis lurusnya. Nah, jadi gimana rumusan atau persamaan dari kalau kita mau cari pusat massa suatu benda ya. Nah, ini contohnya misalkan ada dua benda ya, untuk dua partikel ya. Kalau dua benda atau dua partikel, maka pusat massanya adalah ini misalkan ya. Ini ada benda massanya MA ya. Lalu jaraknya adalah dari titik acuan misalkan XA, ada lagi benda namanya B ya. Masanya M, jadi masanya MB, jaraknya dari titik acuan XB. Nah, di mana pusat masanya? Gitu ya. Pusat masanya misalkan kalau kita hitung adalah di antara dua sumbu misalkan ya, misalkan di sini ya. Cara ngitungnya adalah ini seperti ini ya. Jadi X pusat massa atau sentral massnya ini, X pusat massa sama dengan MA ya. Jadi massa dari si benda A dikalikan dari XA, jadi jarak dari ini ke sini, ditambah dengan MB, massa benda B, dikalikan dengan jarak MB-nya dari titik acuan dibagi dengan massa MA ditambah dengan massa MB ya, gitu. Maka akan sama dengan MA kali XA tambah MB dibagi M. Nah, di mana M-nya ini adalah massa total sistem. Jadi MA ditambah dengan MB. Nah, ini ada contoh itu ya, contoh ya kasus misalkan ya. Misalkan sebuah palu hakim akan seimbang ketika digantung pada pusat masanya seperti diperlihatkan gambar. Ini mungkin kurang geser kali ya. Misalkan ini misalkan ke sini, misalkan nih. Kayaknya agak ke sini dikit ya. Nah, biar agak atau kurang. Misalkan di sini ya. Gitu ya. Jadi sebuah palu hakim akan seimbang ketika digantung pada pusat masanya seperti diperlihatkan pada gambar ya. Jika palu dipotong menjadi dua di pusat masanya, ini kan kalau dia seimbang berarti pusat masanya ada di sini ya. Ada di apa? Di sini ya pusat masanya ya. Terus kemudian jika palunya ini kita potong ya menjadi dua di pusat masanya menjadi dua bagian, bagaimana perbandingan massa kedua bagian? Gitu. Maksudnya ngerti gak? Jadi ini pas di titik pusat masanya kita potong, maka berapa massa dari sini yang bagian kepalanya ini dibandingkan dengan yang ini? Apakah massanya adalah sama ya? Jadi yang sebelah sini ya, yang apa kepala palunya ini akan sama dengan gagang palunya ya, atau bagian kepala palunya lebih besar ya, lebih besar, atau bagian kepala palunya malah lebih ringan pas diukur. Nah itu gimana tuh coba? Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira gimana?
Pak izin berpendapat Pak. Mungkin kalau dari saya sendiri jawabannya mungkin adalah bagian kepala palunya yang paling lebih besar. Karena Oh kalau ya, misalkan kita ambil di tengah, artinya maka yang paling besar itu kan paling lebih berat atau artinya ketika titik beratnya itu berada di tengah, maka yang paling besar pun akan terlihat Pak. Jika di kanan tidak ada benda yang menyebabkan dia lebih berat, maka yang lebih berat ada di kiri. Kalau semisal titik beratnya berada di paling ujungnya tongkat, maka yang beratnya pun akan di bagian kanannya, Pak. iya ya, oke. Mungkin yang lain gimana? Dalam hubungannya dengan itu gimana? Dalam hubungan ya itu secara itu ya, ya bisa sih. Secara di sini ada jawabannya gak ya? Oh enggak, oh ada di. Oh ini oh ini bisa dikecil ya. Ya, jadi tadi sebenarnya hubungannya dengan apa? Dengan mungkin kalau gaya-gayanya sama. Sorry. Jadi hubungannya dengan si itu ya, dengan apa namanya tadi di sini? Dengan si Torka tadi ya, Torka ya. Jadi hubungannya dengan syarat keseimbangan kedua sebetulnya ya. Iya nggak? Jadi kan kalau misalkan di sini pusat massa ini kan setimbang nih ya. Misalkan nih pusat massa yang di sini adanya yang di sini misalkan ya. Gimana ya? Oke. Okay. Kalau yang ini misalkan pusat massanya ada di sini misalkan ya. Misalkan gitu ya. Misalkan. Nah, kemudian kan kita harus hitung jaraknya ya. Jaraknya ya. Jadi misalkan dari sini ke sini sama dari sini ke sini misalkan ya. Nah, katakanlah misalkan dari sini ke sini jarak besarnya adalah berapa misalkan? Eh, berapa ya? Misalkan 4 L misalkan ya. Dari sini ke sini beratnya adalah 2 L gitu ya, 2 L ya. 2 L misalkan. Nah, maka kan tadi ada sigma tau sama dengan 0 ya. Nah, terus misalkan massa ini, di pusat massanya kan ada pusat massanya nih. Ini ya. Nah, pusat massanya ini katakanlah namanya apa? M2 misalkan ya. Ini M1 ya. Ya. Maka kalau kita hitung kan si sigmatornya kan berarti adalah apa? Dia harus sama dengan 0 ya. Jadi M2 ya, kita kalikan dengan 4L dikurang M1 kita kalikan dengan 2L ya. Sama dengan 0. Maka apa nih? M2 sama dengan M2 kali 4L sama dengan M1 kali 2L ya. Nah, L ini bisa kita coret. Jadi dapatnya apa? M2 sama dengan apa? Setengah M1 ya gitu ya? Kan? Iya Pak, betul Pak. Setengah M. Oke. Atau M1 sama dengan 2 kali M2. Oh, berarti apa? Si kepala palunya lebih besar ya. Lebih besar ya. Karena kan M1 tadi yang palu ya. Oke, kira-kira. Oke. Gitu. Terus ini ada soal lagi ya. Ada 3 orang dengan massa yang kurang lebih sama. Ini sama M. Berada pada perahu pisang berisi udara yang sangat ringan. Mereka duduk sepanjang sumbu X pada posisi X1 ya. Itu 1 meter. Lalu posisi X2 2 meter. X1 di sini ya. Nah, di sini nih. 1 meter. X2-nya nih 5 meter ya. X3-nya 6 meter. Hitunglah pusat massanya. Nah, coba dihitung. Berapa pusat massanya? Nanti kita cek bareng-bareng.
Pak, izin bertanya Pak, mengenai titik Oh ya, pusatnya itu berada di tengah apa di sumbu Y0 Pak? hmm. Apa tadi? Sorry, sorry. Maaf Pak, untuk mengenai titik pusatnya yang akan dihitung berada di tengah atau berada di Y sama dengan 0? Titik ini justru ini ditanya ya, maksudnya. Maksudnya ditanya ya. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini kan maksudnya dia ada di perahu pisang ya, perahu pisang itu juga ya. Nah ini dia kan dalam kesetimbangan ya, jadi dalam keadaan setimbang nih, mereka ini stabil gitu, setimbang pokoknya. Nah itu berarti kalau mereka dalam kan kalau kalau tidak setimbang ya, maka apa akan terjadi? Mungkin si perahunya akan agak ke atas sedikit ya, atau agak ke bawah sedikit gitu ya, ada ke bawah sedikit gitu ya. Nah itu tapi ini setimbang. Nah, berarti kalau setimbang berarti pusat masanya ada di mana ya? Pusat masanya di mana? Berapa? Udah dihitung? Mungkin kalau ya kita hitung, oh sorry. Ini, oh ada jawabannya nih ya. Jadi langsung ya bisa ya. Jadi apa? Karena pusat masanya ada di UX ya, misalkan di X. Jadi langsung aja pakai rumus yang tadi sini ya. Nah ini langsung kita masukkan gitu ya. Jadi apa? Si apa? Pusat masanya adalah M1X1 tambah M2X2 tambah M3X3 dibagi M1 tambah M2 tambah M3 ya. Nah, kemudian tadi kan karena ini tadi apa ya? Ini, oh ya, ini masanya dianggap sama ya, masa yang kurang lebih sama. Jadi masa masa ketiga orang ini dianggap sama gitu ya. Jadi masanya adalah M, maka ini M1 sama dengan M2 sama dengan M3 maka M. Jadi ini bisa jadi 3M ya, 3M ya. Terus kemudian yang ini M1, M2, M3 sini bisa dikeluarkan kan ya. Jadi M dikalikan dengan X1 tambah X2 tambah X. Kemudian kan M ini bisa kita coret ya. Bisa kita coret gitu. Bisa kita coret ya. Jadinya adalah ini. Jadi 1 meter tambah 5 meter tambah 6 meter dibagi dengan 3 ya. Maka dapatlah 4 meter ya. Nah mungkin kalau misalkan masanya tidak beda ya, katakanlah masanya ini M1 berapa? Misalkan masanya berapa? 50 misalkan ya, 50 kilogram. Yang ini masanya 70 misalkan ya. Yang ini masanya 80 misalkan. Misalkan ini ya. Maka ini perhitungannya jadi tinggal dimasukin aja. Ini misalkan 50 berarti kan ya. 70 ini 80. Nah, dapatnya berapa tuh? Mungkin kalau ini kita hitung ya. Berarti kan ini tinggal kita kali nih. 50 dikalikan dengan 1, 70 dikalikan dengan 50, 80 kita kalikan dengan 6. Nanti dibagi dengan ini totalnya ya.
50 tambah, jadi berapa? 50 kali 1 ya 50 ya. Ditambah dengan 70 kali 5, 35 ya. 350 tambah 8 kali 6 berapa? 48 ya. 48 per 80 ya. Dibagi 5 tambah 50, 70, itu 200 ya. 200, nah gitu. Jadi berapa dapat ini? 300, 400, 880 ya. Benar ya, 50 tambah 350 kan 400. 400 tambah 480, 400, sorry, 880 ya. 860 Pak, maaf Pak. 880 ya. Ini ya. Dibagi 200 gitu. Ya kan? Ini coret berapa dapatnya? 8 dibagi 2. 4,4 ya. 4. Oke, 4,4. Ini kalau beratnya 50-70, 4,4 kalau. Jadi kalau digambar ini, kalau misalkan beratnya sama ya, itu kira-kira ada di ini 1, 2, 3, ada 4 sini. Jadi pusat masanya ada di sini nih. Kalau beratnya sama ya. Tapi kalau beratnya tidak sama, tadi beratnya misalkan di sini 50, ini misalkan 50 tadi, ini 70 tadi ya. Ini 80, maka pusat masanya adalah di 4,4. 4,4 itu kira-kira ada di sini. Itu ya. Terus ini ada lagi sebuah roket misalkan ya. Sebuah roket ditembakkan ke udara. Pada saat mencapai titik tertinggi, ini roket ya. Pada saat mencapai titik tertinggi ini ya. Titik tertinggi jaraknya D ya. Jaraknya dari sini ke sini D, titik tertinggi ya. Dari titik awalnya, ledakan membagi roket menjadi 2 bagian dengan massa yang sama, ya, gitu ya. Bagian pertama itu ini berhenti di udara, lalu dia jatuh bebas ya. Di mana bagian kedua jatuh? Nah gitu ya. Bagian kedua ini jatuhnya di mana? Artinya berapa dari sini gitu ya. Pertanyaannya sebetulnya itu ya. Nah kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau misalkan si roketnya tidak ini ya, tidak pecah, maka dia jatuhnya di sini ya. Jatuhnya di sini kan ya. Terus kalau dibagi 2, terus juga ini masanya sama ya. Maka dia pusat masanya pasti ada di sini ya. Nah, sedangkan jarak dari sini ke sini itu adalah D. Maka jarak dari sini adalah itu juga D ya. Begini. Jadi sebuah roket ditembakkan, maka jalur pusat massa dari sistem mengikuti lintasan parabola yang hanya diikuti oleh gaya gravitasi. Oke. Pusat massa dengan demikian akan jatuh pada jarak 2D dari titik awal. Itu jalur pusat massa yang masih ingat ya. Kan tadi masih ingat yang ini ya. Yang ini tadi. Pusat massanya kan ada di sini ya. Sini. Jadi kalau pas di tanah, pusat massanya pasti di sini ya. Sini pasti pusat massanya kan di sini jatuhnya ya, di sini. Jadi massa dengan demikian akan jatuh pada jarak 2D dari titik awal. Karena massa 1 dan 2 sama, maka pusat massa harus berada di tengah-tengah di antaranya. Hal ini berarti massa 2 jatuh pada jarak 3D dari titik awalnya. Nah, terus ada lagi ini titik berat benda ya. Istilah titik berat benda sama dengan titik pusat massa. Karena titik berat benda ditentukan oleh akumulasi gaya berat akibat massa setiap partikelnya ya. Gitu. Terus ini ada pada benda berbentuk satu dimensi 1D yang hanya memiliki dimensi L panjang seperti kawat ya, misalkan ya. Maka titik berat benda adalah ini L1x1 tambah L2x2 tambah seterusnya dibagi L1 tambah gitu ya. Lalu kalau bendanya 2 dimensi,
berupa bidang homogen dengan luas A, maka titik berat bidang homogen adalah ini luasnya A1 X1 tambah A2 X2 tambah seterusnya ya. Kemudian kalau 3 dimensi gimana? 3 dimensi maka titik bangun ruang adalah ini V1 X1 tambah V2 seterusnya pakai V ya. Ini ada contoh ya, misalkan hitunglah titik berat benda pada bidang homogen seperti diperlihatkan pada gambar. Coba ini dihitung, bisa ya. Mungkin berapa menit? 5 menit ya, coba dihitung. Mungkin ada yang nyoba hitung, coba kita lihat. Ini kan berarti apa? Ini berarti luas ya. Apa namanya? A-nya berapa ya? Jadi kita pakai yang rumus yang ini tadi ya, A1X1 gitu ya. Nah, ini pada soal kedua, mungkin pada soal itu ya, kedua benda adalah simetri dan keduanya terletak pada sumbu simetri yang berimpit dengan sumbu Y. Maka titik beratnya adalah untuk X ya, maka X sama dengan 0 ya. Karena misalkan di sini titik nolnya ya. Maka kalau di sini titik nolnya, terus karena dia simetri, pasti yang untuk sumbu X-nya itu berada di titik pada X sama dengan 0. Berarti pasti dia ada di sini, di sekitar sini, maksudnya di sumbu X-nya di sini ya. Karena simetri bentuknya. Nah, yang jadi masalah adalah Y-nya ya, sumbu Y. Kalau untuk Y, kita harus mencari koordinat titik berat Y adalah sebagai berikut. Nah, kita pertama itu harus menghitung luas benda A1 dan A2. Ini misalkan benda yang pertama, ini benda pertama ya. Ini benda kedua ya. Maka luas benda pertama ini adalah berapa?
4 kita kalikan dengan 10 gitu ya. Maka itu adalah 40 satuan. Terus kalau luas benda kedua adalah setengah alas dikalikan dengan tinggi. Jadi ini alasnya yang ini ya. Jadi ini alasnya adalah 8, ini mungkin digambarnya harus dari sini sama ya. Maksudnya 8 kalikan dengan 6 kali setengah karena kan segitiga. Jadi setengah kali 8 kali 6 24 satuan. Kemudian kalau menentukan Y-nya bagaimana? Nah, Y-nya adalah kita tentukan ini yang si tadi kan si ini tingginya 10 ya. Dari sini kan tingginya 10 ya, karena simetri berarti titik Y-nya adalah di sini, di tengah-tengahnya, di antara, kalau tengah-tengah 10 kan berarti 5 ya, 5. Kemudian yang segitiga ini di mana? Segitiga berarti nanti ada di sepertiga ya, sepertiga kali tinggi. Sepertiga dikali tinggi, tinggi segitiga. Tapi kan segitiganya ada di atas yang kotak ya, maka kita tambahkan 10 nih di sini ya. Jadi Y2-nya adalah 12 satuannya. Nah, jadi secara total titik benda ini ada di mana? Tinggal Y-nya adalah A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. Jadi A1-nya tadi 40, Y1-nya 5, kali 5 tambah A2-nya 24 kali 12 dibagi 40 tambah 24. Nanti kalau kita hitung dapatnya 7,625. Kira-kira itu ya. Itu tentang kesetimbangan ya. Yang kesetimbangan ada yang ingin ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke yang apa nih? Momentum ya. Momentum. Mungkin kalau ada kita lihat yang ini ya, yang momentum ya. Kita lihat pendahuluan dulu ya. Jadi sampai saat ini ya kita telah mempelajari gerak suatu benda dalam hubungannya dengan hukum Newton tentang gerak dan energi ya. Jadi maksudnya ini kita melihat apa namanya gerak itu, kenapa benda bergerak ya, itu kita bisa lihat itu pakai kita analisisnya menggunakan hukum Newton tentang gerak. Ini apa namanya pakai gaya ya. Artinya kita analisisnya adalah benda bergerak itu karena adanya gaya, karena gaya ya. Atau kita juga telah lihat bahwa benda itu bergerak karena dia analisisnya karena ada energinya ya. Energi tadi energinya energi kinetik atau energi potensial gitu. Nah, ada lagi ya analisis lainnya dari gerak dapat kita lakukan dengan menggunakan ini momentum namanya ya. Momentum jadi bisa gerak itu dapat kita analisis dengan momentum. Yang seperti halnya energi merupakan hukum kekekalan fisika yang penting. Nah, jadi tadi apa analisis gerak itu bisa kita lihat dari apa menggunakan gaya ya. Jadi itu nanti pakai hukum Newton, atau kita bisa lihat menggunakan konsep energi, atau yang ketiga ini pakai momentum ya. Jadi hasil momentum. Nah, nanti momentum dibagi dua biasanya ya, momentum linier dan momentum sudut ya. Nah, ini kita mungkin yang kita bahas kali ini momentum linier ya, momentum linier. Nah, untuk momentum linier itu biasanya untuk momentum linier itu definisinya apa?
sebuah benda didefinisikan momentum linear sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa ya dikalikan dengan kecepatannya. Itu adalah definisi dari momentum linear. Karena kecepatannya adalah vektor, maka momentum linear juga vektor ya. Jadi momentum satuannya adalah kilogram massa per second. Nah, kemudian biasanya kalau momentum linear itu kadang linearnya tidak dipakai ya, tidak disebut gitu ya. Jadi itu kasus. Jadi kalau misalkan ada yang momentumnya berapa, itu maksudnya momentum linear ya. Tapi kalau orang mau menyebut sudut harus disebutkan momentum sudutnya berapa gitu ya. Tapi kalau linear kadang yang linearnya itu tidak disebutkan. Nah, untuk momentum ini makin besar momentum sebuah benda, maka makin sulit untuk menghentikannya. Dan makin besar efek yang dihasilkan. Itu sama dengan itu tadi ya. Makin sulit untuk menghentikan, maksudnya untuk menghentikan apa? Untuk menghentikan geraknya ya. Jadi makin besar momentumnya, makin besar, makin sulit untuk menghentikan geraknya. Terus juga makin besar efek yang dihasilkannya. Jadi misalkan kalau momentumnya besar, itu nanti efeknya misalkan kalau dia menabrak benda, ya bendanya mungkin bisa hancur atau apa. Jadi efeknya makin besar ya, makin terasa gitu ya, makin besar. Mungkin kalau nabrak pagar, misalkan mobil pagarnya kalau tidak kuat ya bisa hancur misalkan. Jadi efeknya itu. Nah ini untuk mengubah momentum sebuah benda. Jadi untuk itu dibutuhkan sebuah gaya, baik untuk menaikkan momentum, menurunkan momentum maupun merubah arahnya gitu. Jadi tetap berhubungan ya. Jadi tadi kan analisis gerak itu bisa pakai gaya, lalu energi dan momentum. Walaupun nanti ketiga-tiganya itu saling terhubung. Nah ini juga kan saling terhubung ya. Jadi tadi untuk mengubah momentum sebuah benda dibutuhkan sebuah gaya. Gitu. Nah, ini mungkin yang agak menarik juga adalah Newton ya, pada awalnya menyatakan hukum keduanya, hukum yang kedua ya, hukum kedua Newton, itu sebetulnya dalam bentuk momentum ya, momentum. Walaupun pada saat itu ia menyatakan hasil kali M kali V itu sebagai kuantitas dari gerak gitu katanya. Nah, coba kita lihat ya, pernyataan hukum kedua Newton dalam hubungannya dengan momentum. Itu kalau sekarang ini dalam bahasa modernnya itu diterjemahkan sebagai apa? Laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan kepadanya ya. Kan laju perubahan itu adalah laju perubahan momentum maksudnya. Laju perubahan momentum adalah delta P dibagi delta T, atau kalau mau pakai si diferensial boleh juga ya. Jadi kalau mau pakai persamaan diferensial berarti ini apa? F sama dengan apa? dP per dt ya gitu ya. Secara matematis seperti ini. Ya ini mungkin secara aljabar ya. Ini mungkin pakai apa? Persamaan diferensial. Di mana sigma F adalah gaya total, delta P adalah hasil perubahan momentum yang terjadi selama selang waktu delta T. Nah ini misalkan ya, jika V0 adalah kecepatan awal benda dan V adalah kecetan ya. Kecepatan ya. Kecepatan setelah waktu delta T, maka bisa kita hitung ya, sigma F sama dengan delta P dibagi delta T. Nah, apa nih, kan tadi si momentum adalah M kali V ya, jadi M kali V momentum akhir dikurang momentum awal ya, M kali V0 dibagi dengan delta T, atau M sama dikalikan dengan V dikurang V0. Nah, V dikurang V0 adalah delta V ya, jadi M sama dengan delta V dibagi delta T, T sama dengan M kita kalikan dengan A. Ini jadinya apalah? Ini jadilah apa? Rumus hukum kedua Newton ya. Adalah gaya sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan. Nah ini mungkin ada pernyataan ya, pernyataan hukum Newton kedua dengan momentum yang ini ya. Hukum Newton kedua kalau bentuknya seperti ini, sigma F sama dengan delta P dibagi T, itu sebenarnya lebih umum ya daripada hukum kedua Newton tentang gerak ya. Jadi kalau hukum Newton tentang gerak kan ini tadi, F sama dengan
M kita kalikan dengan si A ya. Jadi F kok kamu ya. Hmm. Sorry. Sebentar ya. Sorry, F. Kok nggak jalan? F sama dengan apa? M kali A ya. Rupanya nggak jalan nih. Oh jalan, oke. Kira-kira itu ya. Nah ini kenapa nih? Ada yang bisa kasih informasi? Pernyataan hukum Newton tentang dengan momentum, berarti yang ini ya. Yang ini ya. Itu sebetulnya lebih umum ya daripada dengan F sama dengan M kali A. Ini bisa kasih penjelasan siapa nih? Yang mau coba kasih kenapa? Ini sebetulnya yang ini adalah khusus ya. Kasus khusus gitu ya. Nah, khususnya itu di mana? Pak, ini saya izin berpendapat Pak. Hubungan gaya ya dari momentum dari impuls Pak. Mungkin dari situ dari delta F sama dengan sigma F sama dengan delta P per delta T itu didapat dari mana berhubungan dengan gaya berawal dari momentum, di mana dari momentum sendiri yaitu adalah benda yang memiliki kecepatan v, sedangkan impuls adalah gaya F yang pada benda sama delta T. Jadinya hubungan dari impuls dan perubahan momentum hampir sama dengan hukum Newton, cuma yang membedakan adalah mungkin di bagian percepatannya mungkin Pak. Ataupun juga dari delta P atau delta T itu didapat dari bahwasanya dari I sama dengan F delta T dan I-nya itu disama dengan bahwa I sama dengan delta P juga Pak, gitu. I sama dengan delta P. Apa gimana tadi coba? Mohon maaf Pak, mungkin saya masih kurang terlalu mengerti, cuma saya mengerti yang kalau bahwasanya rumus awal dari impuls itu I sama dengan F dikali delta T. Nah, jika hubungannya dengan antara impuls dan perubahan momentum, I sama dengan delta P. Maka delta P sama dengan F dikali delta T, maka dari sigma F tersendiri, delta T-nya dipindah ke kiri, jadi F sama dengan delta P per delta T. Ya. Tapi ini sebenarnya belum berhubungan dengan impuls ya. Impuls nanti beda lagi sih ya. Maksudnya kasus lain lagi gitu ya. Ini masih hubungannya dengan sebetulnya kan si ceritanya tadi ya. Si Newton itu dulu nulisnya bukan F sama dengan M kali A ya. Dia nulis itu sebetulnya perubahan momentum ya dikalikan dengan itu ya. Sebenarnya juga dia bukan nyebut perubahan momentum juga ya. Dia sebetulnya nulis tadi kan yang M kali V-nya itu dia bilang sebagai kuantitas gerak gitu ya, kuantitas gerak. Nah itu kalau dalam bahasa modern sebetulnya maksudnya kuantitas gerak itu adalah yaitu momentum sebetulnya ya, momentumnya. Jadi mungkin dia nulisnya dulu F sama dengan, nah ini mungkin kalau dalam diferensial ya D MV gitu ya dibagi DT sebenarnya gitu ya. Mungkin yang M kali V ini saya kurang tahu juga sih apa dulu
mungkin M kali V definisinya udah ada belum momentum ya, saya lupa juga tuh. Tapi dia bilang nyebutnya M kali V ini adalah kuantitas gerak gitu. Nah kalau sekarang kan kita tahu bahwa M kali V itu adalah definisi dari si momentum gitu ya, dari momentum ya. Nah mungkin kalau dari sini kan kita bisa sebetulnya gini, yang si ini kan jadi rumus awalnya kan jadi ini ya, F sama dengan dP per dt. Nah P-nya ini kan kita ganti jadi ini ya, jadi kan jadi yang ini kan jadi bentuknya seperti ini sebetulnya ya, M sama dengan F dP per dt ya. Nah kalau yang bentuk, nah ini kan kalau diturunkan secara matematis gimana nih? Secara matematik diturunin gimana? Kan diturunkannya jadi satu-satu ya. Jadi sebetulnya kan kita anggap M-nya sebagai konstanta ya, maka dia jadi M ya, dV per dt ya. Terus ditambah kan gitu kalau di persamaan diferensial. V-nya yang kita anggap konstan. V lalu dm per dt gitu ya. Jadi rumusnya sebetulnya gini. Rumus akhirnya itu sebetulnya gini ya. Rumus yang umumnya itu sebetulnya gini. F sama dengan M dV per dt ditambah V dm per dt. Ya. Kalau yang ini, yang laju perubahan momentumnya, kalau kita turunkan harusnya jadi seperti ini ya. F sama dengan M dV per dt ditambah V dm per dt. Nah tapi kalau kasus sehari-hari itu kan biasanya misalkan benda bergerak gitu ya, itu kita anggap masanya adalah konstan ya, konstan. Walaupun sebetulnya tidak konstan ya. Misalkan kalau kita naik kendaraan gitu, naik mobil dari Jakarta Bandung ya, itu kan pasti ada sebenarnya ada massa yang berkurang. Nah, artinya yang massa berkurangnya apa? Misalkan bensinnya ya kan, bensinnya pasti berkurang, nggak mungkin nggak berkurang. Jakarta Bandung kan jauh ya. Tapi kan itu berkurangnya bensin itu tidak signifikan ya. Artinya misalkan kalau massa mobilnya dengan bensinnya itu 1.500 kg ya atau 2.000 kg totalnya ya. Terus kalau misalkan dia jalan Jakarta Bandung, paling bensinnya yang habis berapa kilo sih ya? Kalau dikonversi ke kilogram gitu, dari liter ke kilogram, mungkin misalkan 10 kg. Itu kan 10 kg dibandingkan dengan 2.000 itu ya nggak ada artinya ya. Dianggap kalau dalam matematis ya tidak terlalu signifikan, paling kan terlalu kecil. Jadi dianggap masanya sama gitu ya. Nah, tapi kan ada beberapa kasus di fisika sebetulnya yang ada juga benda yang bergerak itu masanya itu ini apa berubah ya, berubah. Misalkan apa? Misalkan itu kan roket ya. Coba kalau roket. Nah, roket itu bahan bakarnya uh, itu ya berubah gitu ya. Kalau saya lupa ya. Kalau nggak salah dia 30-70 kalau nggak salah ada ya. Jadi artinya misalkan roket itu beratnya awalnya adalah 100 ton atau 1.000 ton ya. Nanti kalau pas dia diterbangkan gitu, nanti dia bisa lama-lama masanya itu berkurang sampai 70%-nya ya. Jadi mungkin masanya tinggal 30%-nya misalkan. Atau saya kebalik agak lupa ya. Jadi itu kan masanya berubah drastis ya. Nah itu kalau berubah drastis gimana? Nah yang ini nggak boleh hilang nih. Yang rumus yang ini nggak bisa hilang. Jadi dm per dt-nya itu nggak bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Nah itulah sebabnya rumus matematik, itulah sebabnya ini tadi hukum Newton dengan momentum. Hukum Newton pakai yang dp per dt atau delta p dibagi dt, itu sebenarnya adalah kasus umum, lebih umum daripada yang rumus Newtonnya adalah F sama dengan misalkan ya, yang paling gampangnya misalkan tadi dv per dt gitu ya. M dv per dt ya. Gitu ya. Itu kasus khusus atau F sama dengan M kali A, itu kasus khusus ya. Ini kasus khusus kalau massanya adalah tidak berubah. Itu maksudnya sih yang pernyataan ini ya. Mengapa gitu ya? Mengapa tadi karena ada kalau yang hukum Newton dengan momentum itu dia lebih umum karena kalau misalkan bendanya massanya berubah terhadap waktu, dia masih bisa bisa menyelesaikan. Tapi kalau yang hukum kedua kan dia nggak berlaku itu. Kalau massanya ternyata berubah, kalau roket kalau pakai hukum Newton yang pakai ini dia nggak bisa ya, nggak berlaku situ. Harusnya pakai momentum.
Nah, ini ada soal ya, misalkan air keluar dari selang dengan debit 1,5 kg per second dan laju 20 meter per second dan diarahkan pada sisi mobil yang menghentikan gerak majunya. Yang berarti percikan air ke belakang diabaikan. Pertanyaannya adalah, berapakah gaya yang diberikan air pada mobil? Pertanyaan B, bagaimana jika air memercik kembali dari mobil? Apakah gaya pada mobil lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil nih? Nah, coba nih gimana? Ada yang bisa hitung? Itu pakai apa? Momentum juga ya. Mungkin kita hitung ya. Ini ada di sini ya. Jadi ini misalkan ya, kita ambil arah X positif ke kanan ya. Artinya yang di sini kita ambil positif ke sana ya geraknya ya. Pada setiap second air dengan momentum P sama dengan mv, momentumnya adalah M kali V. Jadi 1,5 kg kita kalikan dengan 20 meter per second, maka momentumnya adalah 30 kg meter per second. Berhenti pada saat mengenai mobil ya, gitu ya. Jadi momentumnya 30 km per second itu berhenti pada saat mengenai mobil. Nah, besarnya gaya konstan yang diberikan mobil untuk menghentikan air adalah sigma F sama dengan delta P dibagi delta T. Nah, tadi kan si airnya mengenai mobil berhenti, berarti momentum akhirnya 0 ya, 0 ya. 0 dikurang 30 kg per meter dibagi 10 hasilnya adalah min 30 Newtonnya. Nah, tanda minus menunjukkan gaya pada air berlawanan arah dengan kecepatan asal air. Kemudian yang pertanyaan si B adalah, bagaimana jika air memercik kembali dari mobil, apakah gaya pada mobil lebih besar atau lebih kecil? Nah, kalau kita lihat, jika air memercik kembali dari mobil, maka P akhirnya ada nilainya. Kalau tadi kan airnya tidak memercik ya, jadi ininya 0 ya. Tapi kalau dia memercik, adanya P akhirnya ada nilainya dan menunjukkan X negatif. Jadi sigma F sama dengan delta P dibagi delta T, momentum akhir dikurang momentum awal sama dengan delta T. Sehingga gaya konstan F dinilai akan lebih negatif dari min 30 ya, gitu ya. Misalkan ya, bergantung pada laju percikan. Misalkan jika P akhirnya adalah 10 Newton ya, maka F-nya adalah min 10 Newton dikurang 30 Newton dibagi 1 second akan sama dengan min 40 Newton. Jadi pasti kalau airnya memercik ya gayanya lebih besar ya, kayak itu nih. Itu. Terus kita lihat ini ada kekekalan momentum ya. Jadi sebuah benda bergerak berlawan arah dan kemudian saling bertumbukan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa momentum total tidak berubah. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Ini adalah kekekalan momentum ya. Jadi misalkan ada benda A, masanya MA, kecepatannya VA, kemudian ada benda B ya,
Benda B, masanya MB, kecepatan VB, dia bergerak ke sana, yang A bergerak ke sini, setelah itu bertemu dan bertuburkan, bertabrakan gitu ya. Bertabrakan, kemudian yang A kecepatannya jadi balik ke sana ya, jadi MA kali VA aksen, yang B misalkan MB jadi VB aksen. Maka apa? Berlaku hukum kekekalan momentum ya. Jadi MA ya, MA kali VA yang ini ditambah MB kali VB yang ini itu akan sama dengan MA kali VA aksen. Nah, ini ditambah dengan MB dikali VB aksen. Jadi berlaku hukum momentum. Ini contoh, misalkan sebuah gerbong kereta dengan massa 10.000 kg berjalan dengan laju 24 meter per second menabrak gerbong lain yang sejenis yang dalam keadaan diam. Jika kedua gerbong kemudian tersambung akibat tumbukan ini, berapakah kecepatan kedua gerbong tersebut? Ini gerbongnya 10.000 massanya, kecepatannya ada 24 ya. Gerbong yang kedua ini sama 10.000 tapi kecepatannya adalah 0. Kemudian ini ini bertabrakan ya. Ya mungkin ini kalau mungkin belum pernah lihat kali ya kalau yang sekarang. Jadi kalau zaman dulu itu biasanya kereta-keretanya kan masih seperti ini. Jadi kalau dia mau menyatukan antar gerbongnya itu emang ditabrakan ya, ditabrakin nanti dia ininya nyambung. Jadi ditabrakin kayak gitu nanti nyambung ya. Ini pakai rumus yang tadi sama ya, M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1 aksen. Ini awalnya kan jadi apa? Awalnya sebenarnya adalah apa? M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikalikan dengan V2 aksen gitu ya. M2 aksen. Tapi tadi karena dia menyatu jadi M1 V1 sama dengan M2 V2 ya kan menyatu. Jadi dapatnya ini gitu ya. Kemudian kita hitung ini M1 V1 ini 10.000 ya. Ini lalu dikali V1-nya ini 24 ditambah M2-nya ini 10.000 dikalikan V2-nya itu 0 ya. Karena tadi gerbong keduanya itu diam ya. Menghasilkan V aksen dikalikan dengan ini 20.000 itu adalah ini. M1-nya 10.000 tambah 10.000 ya. Maka V aksennya dapat 2,4 kali 10 pangkat 5 dibagi 2. Hasilnya adalah ini 12 meter per second. Jadi arah lajunya ke kanan dengan nilai setengah dari laju awal gerbong pertama. Terus ada lagi soal hitunglah kecepatan balik sebuah senapan dengan massa 5 kg yang menembakkan peluru bermassa 0,05 kg dengan laju 120 misalkan ya. Nah ini juga bisa pakai rumus tadi ya. Jadi pakai rumus apa? Apa nih? Massa peluru dikalikan dengan kecepatan peluru ditambah massa senapan, kecepatan senapan sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru aksen tambah massa senapan dikali kecepatan. Nah ini tadi ininya kan dua-duanya diam ya. Pada saat senapan kecepatan peluru dan ini masih 0, kecepatan senapannya juga kan 0 ya, karena nggak bergerak ya. Setelah ditembakkan maka kecepatan pelurunya adalah pelurunya ada ini. Pelurunya masanya ini 0,05 kg, kecepatannya ini 120 meter per second. Terus massa senapannya adalah ini 5 kg. Nah, berarti kecepatan V aksennya berapa? Kecepatan V baliknya ya. Dihitung dapatlah nanti ini minus 1,2. Jadi artinya apa? Minus itu dia berlawanan dengan arah si pelurunya ya. Tanda negatif menyatakan kecepatan senapan pada arah X negatif. Jadi kalau kita nembak pakai itu ya, jadi itu akan apa? Ya ada sentakan ke belakang ya, senapannya. Sekali lagi tumbukan ya. Sebagaimana kita ketahui, proses tumbukan merupakan kejadian umum yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sering ditemukan. Sering
ditemukan misalkan ya. Dalam kehidupan sehari, misalkan bola biliar yang bertubuhkan, martil memukul paku, rakit tenis yang memukul bola, gerbong kereta menembus gerbong lain sehingga bersatu dan lainnya, itu tumbukannya. Nah, ini tadi temannya mungkin bahas tentang impuls maksudnya ya. Jadi ketika terjadi tumbukan, itu gaya biasanya melonjak dari 0 pada saat kontak menjadi besar nilainya dalam waktu yang singkat. Dan kemudian turun drastis kembali ke 0. Jadi biasanya pada saat tumbukan terjadi seperti ini ya. Pada saat waktu tertentu, itu ada gaya tiba-tiba besar gitu ya. Lalu nanti dia turun lagi. Ya. Turunnya berarti sampai nilainya 0 ya. Nah ini tadi karena gaya sama dengan perubahan momentum dibagi waktu, maka dapat dituliskan gini tadi. F sama dengan delta T dikali delta P. Nah, delta T-nya kita naikkan ke atas secara matematik ya. Nah, besaran yang ini, F dikalikan dengan delta T ini, itulah yang kita sebut dengan impuls ya, impuls. Impuls itu berarti adalah perubahan momentumnya. Nah, konsep impuls terutama membantu ketika menangani gaya yang bekerja pada waktu yang sangat singkat. Gaya biasanya tidak konstan dan bervariasi sehingga nilainya cukup diperkirakan dengan mengambil gaya rata-rata yang bekerja selama selang waktu. Tadi kan gaya itu ya, tiba-tiba lalu turun. Maka biasanya yang dihitung adalah gaya rata-ratanya. Nah, ini ada soal misalkan ya, sebuah bola dengan massa 0,4 bergerak ke kiri dengan laju 20 meter per second. Kemudian ditendang oleh seorang pemain. Setelah ditendang, bola bergerak dengan sudut 45 ke atas, arah ke kanan dengan kecepatan 30. Hitunglah impuls dan gaya rata-rata dan arahnya dengan serta aja ya. Dengan anggapan waktu tumbukannya misalkan 0,01 Nah ini kira-kira seperti ini ya. Ada bola. Kenapa nih? Oh, sorry, mati dulu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya tadi ya. Apa namanya? Soalnya ya. Jadi ada bola gini. Setelah sampai ini ditendang oleh orangnya membentuk sudut 45. Nah, ini waktu saat dia ke sini kecepatannya adalah 20, ditendang 45, itu kecepatannya adalah 30. Nah, berdasarkan gambar, maka komponen kecepatannya adalah V1X sama dengan min 20 ya. Dan V1Y-nya adalah 20. Ini kan ada yang arah sumbu X itu min 20 ya, karena kan berlawanan ke sana ya, min 20. Sedangkan yang Y-nya nggak ada arahnya ya. Tapi kalau yang pas setelah bolanya ditendang ya, maka arahnya adalah V2X ya. V2 arah X itu kan ke sini ya. Itu sama dengan, kebetulan ini sama ya. Kenapa sama? Karena sudutnya sama. Ini V2, sorry. Ini V2X sama dengan V2Y. Kebetulan karena sudutnya 45 ya. Jadi ini sebetulnya kan kalau V2X misalkan di sini ya. Kan gini ya. Nah, ini sebenarnya kan ini adalah V2X ya. Ini V2X kan sebetulnya berapa? Ini kan tetanya ya. Itu sama dengan V2 cos 45 gitu ya. Terus yang sebelah sana adalah ini V2Y itu sama dengan apa? V2 sin 45 ya. Nah, itu sin 45-nya kan 0,707 ya. Jadi hasilnya adalah ini 21,2, ini juga 21,2. Ini kebetulan ini 45. Tapi kalau misalkan sudutnya bukan
45, katakanlah 30 ya, dihitungnya harus misalkan V2-nya cos 30, V2 yang arah Y-nya V2 sin 30, itu kan nilainya beda nanti ya. Jadi ini biar soalnya dimudahkan. Nah kemudian besar dan arah gaya rata-ratanya adalah tinggal hitung ya. Jadi F-nya adalah 1650 Newton tambah 850 Newton kuadrat sama dengan ini. Dan arahnya adalah seperti ini ya. Kemudian pada sebagai bagian besar tumbukan biasanya kita tidak dapat mengetahui bagaimana gaya tumbukan berubah terhadap waktu, sehingga analisis dengan hukum Newton kedua itu menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi kita bisa tetap menentukan banyak hal mengenai gerak setelah tumbukan jika diketahui gerak awal dengan menggunakan hukum kekekalan untuk momentum dan energi. Jadi sebetulnya kan kalau kita pakai gaya ya misalkan ya, itu kadang misalkan kalau bendanya bergeraknya helix gini ya. Nah ini kalau kita ngitungnya pakai gaya itu agak susah ya ngitungnya. Biasanya paling gampang pakai energi aja ya, energi kinetiknya berapa, energi potensialnya berapa ya. Kalau pakai gaya kan kita harus ngitung nih, waktu dia bergerak ke sini ya, itu ininya berapa ya. Misalkan benda itu pada titik berapa, gayanya berapa, itu susah ya, ngitungnya susah. Tapi kalau pakai energi kan lebih mudah katanya, atau pakai momentum ya. Nah ini kita lihat kekal energi dan tumbukannya. Jadi yang pertama adalah momentum kekal dalam semua tumbukan. Yang kedua, tumbukan di mana energi kinetik kekal disebut dengan tumbukan elastis atau lenting. Sedangkan jika energinya kinetik tidak kekal itu disebut dengan tumbukan tidak elastis. Ini misalkan ada benda ya, kecepatannya VA, kecepatannya VB, benda dengan massa dan laju yang sama misalkan ya, saling mendekat. Kemudian bendanya bertumbukan ya, tumbukan. Kalau misalkan terpental dengan laju sama dan arah berbeda ya, maka itu ini disebut dengan lenting sempurna ya. Nah kalau misalkan kecepatannya jadi berbeda, itu lenting sebagian. Biasanya ini terpantul dengan gerak yang lebih lambat ya. Nggak mungkin yang lebih cepat ya, pasti lebih lambat. Nah ini ininya ya, sorry. Nah kita mau hitung ya, mau hitung misalkan kalau lenting sempurna kan berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi kalau yang momentum kan emang hukum kekekalan momentumnya seperti ini, MA kali PA tambah MB kali VB sama ini. Ini hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan lenting ya, maka energi kinetik kekal. Jadi energi kinetik kekal adalah tinggal dimasukin persamanya. EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen tambah EK2 aksen gitu ya. Jadi kan ini energi kinetik benda pertama ditambah energi kinetik benda kedua. Mungkin kalau ininya ya, energi kinetik EK benda pertama ditambah energi kinetik benda kedua sama dengan energi kinetik benda pertama setelah tubrukan ditambah energi kinetik benda kedua setelah tubrukan gitu ya. Nah ini kalau kedua persamaan ini kita substitusi ya, kita cari ininya, maka akan kita dapatkan rumus seperti ini nanti ya, seperti ini nih nanti, seperti ini rumusnya ya. Atau kalau kita turunkan lagi dapatlah, kalau kita buat matematiknya kita juga bisa dapatkan yang ini ya. Ini sebetulnya kan kalau yang tumbukan lentik kan sebenarnya jadi gini, satu sama dengan ya, satu sama dengan apa, VB aksen min VA aksen dibagi VA dikurang VB gitu ya. Ini satu kan ya, kan dapatnya sebetulnya yang ini, dapat persamanya ini ya. Tapi kalau kita mau tulis bisa dalam bentuk ini ya, satu sama dengan VB aksen dikurang VA aksen dibagi VA dikurang VB gitu. Nah yang satunya ini misalkan kita bisa tuliskan dalam bentuk E ya. Nah, ini nanti kita bilang ini koefisien restitusi. Nah, E-nya misalkan tidak satu ya. Tidak satu. E-nya itu bisa 0 sampai 1 ya.
Kalau misalkan E-nya 0, itu kita sebut dengan tumbukannya tidak lenting sama sekali ya. Kalau E-nya di antara 0 dan 1 ya, itu lenting sebagian ya, lenting sebagian. Nah, berdasarkan turunan ini, nilai restitusi jenis tumbukan dapat dibedakan ya. Tumbukan lenting berarti E-nya 1, tumbukan lenting sebagian 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1, atau tumbukan tidak lenting, E sama dengan 0. Pada tumbukan lenting sebagian dan tidak lenting, jadi energi kinetik tidak kekal. Jadi kalau yang tumbukan lenting sebagian atau tidak lenting, energi kinetik tidak kekal. Karena diubah menjadi energi jenis lain. Misalkan energinya menjadi jenis energi panas atau energi potensial. Tapi energinya secara umum ya kekal ya. Energi kan kekal ya kalau di fisika. Misalkan. Tapi kalau energi kinetiknya tidak kekal, jadi kalau di itu tumbukan. Nah ini ada contoh ya, sebuah bola biliar dengan massa M dan laju V bertumbukan dengan bola biliar lain yang sejenis dan sedang berada dalam keadaan diam. Berapakah laju kedua bola setelah tumbukan dengan anggapan bahwa tumbukan yang terjadi adalah lenting sempurna? Ada ya? Oke. Ini misalkan ada ini itu ya. Ini ada bola biliar ya. Bola biliar pertama ya. Kemudian ada lagi bola biliar yang kedua di sini. Kedua ya. Nah, ini masanya sama ya. Jadi M1 sama dengan M2 ya. Ini udah M1 ya, M2 ya. Kemudian kecepatannya ini V1 sama dengan V ya. Nah, ini V2 sama dengan 0 ya, misalkan gitu ya. Nah, ditanya berapa kecepatannya setelah tumbukan gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dilihat di sini ya. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum, kita masukkan ya. Ini, berdasarkan ini, MV sama dengan MV1 aksen tambah MV2 aksen. Ini MV dari mana? Kan karena ini tadi ya. Karena M kali V1 ditambah M1 kali V1 tambah M2 kali V2 kan gitu ya. Terus V2-nya kan ini 0. Karena 0 maka M1 kali V1 ya. Terus M1 ini kita namakan misalkan M ya. Ini kan M ya. V1 kita namakan V. Jadi dapatlah ini. Ya. M kali V sama dengan M kali V1 aksen tambah M dikalikan dengan V2 aksen. Nah, M-nya bisa kita keluarkan. Nanti dapatlah V sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, pada kasus lenting sempurna, tadi rumusnya tadi kita dapatkan. Rumusnya ini kan ya, pada lenting sempurna ya. V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nanti dapatnya adalah ini. V ditambah sama dengan V2 aksen dikurang V1. Nah ini kalau kita hubungkan ya, jadi gini V itu sama dengan ya V1 aksen ditambah V2 aksen. Lalu ini V yang ini ya sama dengan ini min ya, min V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah ini kalau kita tambahkan gini 2V sama dengan, nah ini kan V1 aksen sama min 1 habis ya. Jadi ini 2V 2 aksen. Maka V2 aksen sama dengan V ya. Terus V1 aksennya berapa? Tinggal masukin ke sini ya, ke salah satu ya. Jadi kalau di sini berarti V1 aksennya adalah 0 ya. Di mana ya? Misalkan di kan ini tinggal masukin di sini misalkan ya. V sama dengan V2 aksennya kan V ya. V dikurang V1 aksen. Maka V1 aksennya adalah V dikurang V sama dengan 0 gitu ya. Jadi dapatlah kita V1 aksennya 0, V2 aksennya adalah V.
Nah, mungkin yang menarik adalah ini ya, kalau kita lihat si ini waktu bola nanti kan bolanya ke sini ya, bola yang satunya ke sini ya. Nanti waktu dia kenain bola kedua, ini bola satunya diam, bola duanya bergerak gitu ya. Nah, tapi bergeraknya gimana? Bergeraknya dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan yang ini. Ya. Nah, itu menariknya di biliar. Jadi itu kalau kita mau lihat tumbukan yang lenting sempurna dalam kutung, itu ya permainan bola biliar ya. Jadi ini ada bola diam ya, kita tembakkan dengan bola yang kedua, bola yang ini, misalkan dengan bola satunya lagi di sini ya, bola satunya lagi bisa. Hmm. Dengan bola satunya lagi, nanti yang si bola yang keduanya itu jalan dengan kecepatan yang itu seolah-olah apa? Ada transfer energi ya. Jadi energi yang tertransfernya ya 100% seolah-olah gitu ya. Terus ya ada soal lagi misalkan ya seperti ini nanti bisa dilihat ya. Eh, ada di sini ada yang bertanya nggak tentang itu? Belum ya. Oke. Nah ini tentang momentum ya atau energi sebetulnya nanti bisa dilihat juga di sini ya. Ini misalkan tentang apa energi potensial gravitasi ini kemarin sudah ya. Misalkan nih di sebuah taman air pemerang dapat masuk ke kolam renang melalui salah satu dari dua lintasan luncur tanpa gesekan yang sama. Lintasan luncur satu mempunyai kemiringan yang merata, lintasan dua sangat curam di pangkal kemudian melandai. Apakah kecepatan V2 di ujung lintasan lebih besar, lebih kecil dari atau sama dengan kecepatan V1 di ujung lintasan? Kalau bentuk mungkin kan ini ya sehari-hari ya. Jadi ada ininya seperti ini ya, lurus gitu ya. Yang ini berbentuk ini. Nah ini kecepatan awalnya V0 ya, V0. Di sini kalau dia sini, pas di ujung sini, apakah kecepatannya itu sama apa beda ini dan ini? Kira-kira gimana? Ada yang tahu jawabannya gimana? Atau mungkin pengalaman sehari-harinya gimana? Yang berenang ya. Lalu ini juga nanti bisa di posting di itu. Ini misalkan ada lagi kasusnya apa? Seorang snowboarder meluncur di lintasan rata yang mendaki dari satu tingkat ke tingkat berikutnya ya. Jika laju awal snowboarder itu 4 meter per second ya, di sini, ia hanya mencapai tingkat yang lebih tinggi dan kemudian berhenti. Jadi kalau dia kecepatan di sininya 4 meter, pas di sini dia berhenti gitu ya. Nah dengan laju awal yang sedikit lebih tinggi, misalkan dia tadi ini kan lajunya 4, di sini berhentinya di sini ya. Tapi kalau misalkan lajunya di bukan 4 tapi 5 misalkan ya. Apakah kecepatan akhirnya pada kasus ini akan menjadi satu? Maksudnya di titik sini ya. Kalau tadi kan ini berhenti ya, apakah di sini itu dia jadi kecepatannya jadi 1 meter per second, 2 meter per second, atau 3 meter per second? Itu gimana tuh? Terus ini juga banyak contoh-contoh ya kalau mau lihat ini. Ini banyak ya. Kemudian kalau yang momentum
Ini misalkan ada, ini tadi coba hitungannya ya. Ini misalkan ada apa? Seseorang bertudungkan payung di atas di kala hujan ya. Beberapa saat kemudian tetes air hujan yang jatuh berubah menjadi butiran es dengan jumlah yang menumbuk payung. Persatuan waktu dan laju tetaplah sama. Apakah gaya yang diperlukan untuk memegang payung di kala hujan es itu sama dengan lebih besar atau lebih kecil dari gaya yang diperlukan saat hujan? Itu kasusnya gimana tuh? Nanti bisa dilihat di sini jawabannya ya. Terus ada lagi ini kano misalkan ya. Ada dua kelompok anak muda masing-masing menggunakan kano bertemu di tengah danau. Setelah bercakap-cakap sebentar, salah seorang pemuda mendorong perahu agar berpisah, seperti pada gambarnya. Jadi ini pas dia anak muda ini dorong ya, kecepatan F1-nya 46 Newton dengan gaya ke sana itu 46, ke sana ternyata 46 Newton. Terus momentum akhir sistem terdiri dari dua kano dan penumpangnya sama dengan momentum awal sistem. Jadi kalau momentumnya sama ya, momentum akhir sama dengan momentum. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah energi kinetiknya sekarang? Energi kinetiknya itu apakah sama, lebih kecil, atau lebih besar dari energi kinetik awal ya? Nah itu jadi pertanyaan ini. Nanti itu bisa lihat juga di situ. Nah, ini juga tentang mobil ya. Jadi kalau ada mobil yang ini kecepatannya 2.000 kg dalam keadaan diam. Ya, mobil yang 3.000 kg kecepatannya 5 meter per second, kemudian itu gitu ya, kan ya. Kecepatannya menjadi 3 meter per second. Ini saya sudah tumbuhkan berarti. Apakah dalam kasus ini momentumnya kekal ya? Artinya adalah apakah momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum sesudah tumbukan gitu ya. Nah itu pertanyaan. Terus mungkin pertanyaan keduanya, apakah energi kinetiknya ternyata kalau dihitung ya, momentum awalnya adalah 3.000 kali 5, dapatlah nanti 15.000, momentum akhirnya juga dapatnya 15.000. Jadi kalau dari sini disimpulkan bahwa momentum awal dan akhirnya sama, jadi berlaku hukum kekekalan energi. Nah tapi kalau dihitung energi kinetiknya ya, yang energi kinetik awal itu adalah setengah kali 3.000 kali 5 kuadrat. Ini setengah ya, kan setengah mv kuadrat, setengah kali massa ini dikalikan dengan kecepatannya. Sebetulnya ini ditambah yang ini ya, ini ditambah dengan setengah dikali 2.000 ya, tapi dikali 0 ya. Jadi ini 0 ya. Jadi energi kinetik awalnya adalah gini, 37.500 Joule. Nah, kalau kita hitung energi kinetik akhirnya itu adalah ini, setengah, tadi ini kan bersatu ya, dikalikan dengan ini 3.000 ditambah 200, tapi kecepatannya 3. Nanti dapatnya adalah 22.500 Joule. Nah, ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya, karena energi kinetiknya adalah berkurang atau menghilang. Nah, hilangnya dalam bentuk apa? Hilang menjadi kalor di sini, kalor. Terus ini ada lagi contoh, misalkan ada seekor lebah madu, masanya 0,150 gram, mendarat di satu ujung gagang es krim bermasa 4,75 gram ini, yang mengapung di air. Setelah berhenti sebentar, lebah ini berlari menuju ujung yang lain dengan kecepatan VR relatif terhadap air tenang. Terus gagang es krim bergerak dalam arah berlawanan dengan kecepatan 0,120 cm per second. Berapakah kecepatan lebah madu ya? Nah, ini juga nanti bisa dilihat di sini ya. Mungkin kita ada yang ingin tanyakan, kita sampai sini dulu ya. Kita foto dulu ya, coba. Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Oh iya.